Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa epiklese saya hantarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami bersama, baik bersama keluarga kami masing-masing, demikian juga keluarga besar Gereja Kristen Jawa Ngalian. Kami boleh berbakti dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi dan mengurapi kami, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk ke dalam dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah ini dalam rangka bulan keluarga, yakni mendengarkan Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang ketika berbicara tentu saja ingin didengarkan, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Namun ketika gantian diminta untuk mendengarkan, kadang tidak mau atau susah mendengarkan orang lain. Ini sering kita alami. Jadi ternyata mendengar itu sesuatu yang tidak mudah. Mendengarkan di sini tentu bukan sekedar menerima suara-suara melalui telinga kita, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan, mencermati, dan melakukan apa yang didengarkan. Contoh dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan para pihak berkali-kali menyuarakan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 supaya masyarakat sungguh-sungguh taat melaksanakan protokol
dengan cuci tangan, dengan jaga jarak, menghindari kerumunan, kalau tidak sangat penting tidak usah keluar rumah, pakai masker dan sebagainya. Tetapi kalau kita memperhatikan, ternyata tetap banyak orang yang tidak mau patuh. Artinya banyak orang yang mendengar tetapi tidak mendengar. Mudah-mudahan kita tidak ikut di dalamnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mendengar itu ternyata tidak gampang. Nah, bagaimana dengan mendengar Tuhan? Tentu semakin tidak mudah karena Tuhan itu tidak kelihatan, sehingga suaranya juga tentu tidak konkret. Suaranya juga mungkin tidak bisa kita dengar. Buktinya misalnya dalam Alkitab itu tertulis, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, 1 hari dikuduskan untuk Tuhan. Tetapi faktanya kalau kita perhatikan, masih banyak juga orang-orang Kristen yang tidak berbakti pada hari Minggu. Dalam sabda juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi faktanya di dalam kehidupan ini banyak terjadi orang saling bermusuhan, membenci, tidak akur. Bahkan di dalam anggota keluarga yang saling mengasihi dan saling menolong itu terjadi konflik-konflik, permusuhan, perselisihan, dan pertengkaran. Nah, jadi mendengarkan Tuhan itu tidak mudah. Mendengarkan Tuhan itu tidak enak. Mungkin lebih enak mendengarkan suara diri sendiri atau suara ular dalam tanda kutip, meskipun itu menyesatkan. Nah, ini mari hal ini kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, di dalam bacaan Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14 tentang perumpamaan perjamuan kawin, disebutkan ada seorang raja yang mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Kemudian dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang tamu-tamu undangan. Nah, tamu undangan sang raja itu berarti satu adalah rakyatnya. Karena yang mengadakan pesta itu sang raja, maka seluruh rakyat harapannya diundang, kan begitu. Berarti apa? Maka orang yang diundang itu wajib hadir. Karena rakyat itu wajib patuh taat kepada raja. Yang kedua, tamu undangan itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikhususkan, yang berarti mempunyai relasi istimewa dengan sang raja. Karena itu undangan ini adalah suatu kehormatan, suatu kebahagiaan. Kita diingat sang raja, kita diundang sang raja. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang tidak senang kalau misalnya Pak Wali Kota atau Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden Jokowi punya gawe, terus kita diundang? Betapa bangganya kita. Jadi ini sama, jadi orang-orang yang diundang itu orang-orang yang istimewa. Namun ternyata orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang memiliki relasi itu tidak mau mendengarkan sang raja. Padahal diundang itu untuk menikmati pesta, untuk menikmati berkat, diundang untuk happy-happy, untuk kebahagiaan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan sang raja. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka sibuk dengan urusannya, mereka sibuk dengan usahanya, mereka sibuk dengan ladangnya, mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga apa? Sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk menghukum orang-orang ini, bahkan membakar kota-kotanya. Kemudian sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk mencari dan mengajak setiap orang yang ada di jalan-jalan, di perempatan-perempatan. Orang-orang yang sesungguhnya tidak layak, orang yang tidak istimewa, orang yang tidak memiliki relasi dengan sang raja. Supaya diundang karena apa? Pesta kawin untuk anaknya itu harus penuh dengan tamu-tamu. Lembu sudah disembelih, hidangan sudah disiapkan, maka ini harus dinikmati oleh para tamu. Sehingga akhirnya hamba-hambanya
mengajak, membawa setiap orang yang dijumpainya. Namun ternyata tetap ada orang yang datang ke pesta itu tidak memakai pakaian pesta. Nah, tradisi pada waktu itu datang ke sebuah pesta harus persiapan, harus memakai pakaian pesta. Nah, orang yang datang ke pesta dengan tidak memakai pakaian pesta itu juga dikategorikan orang yang tidak mendengarkan Tuhan atau orang yang tidak mendengarkan Sang Raja. Sehingga orang ini dihukum, dilempar, dibuang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sang Raja dalam perumpamaan sabda Tuhan ini adalah gambaran tentang Tuhan. Dan pesta perjamuan adalah gambaran tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan orang-orang yang diundang itu adalah manusia, hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak mendengarkan Tuhan di sini adalah orang yang menolak Tuhan, orang yang menolak kerajaan surga. Oleh karena itu, sabdanya mengatakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena faktanya, sedikit orang yang mau, sedikit orang yang bersedia mendengarkan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dengarkanlah Tuhan supaya kita hidup atau selamat. Mendengarkan Tuhan berarti membangun atau memiliki relasi atau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan berarti kita hidup dalam kerajaan Allah. Mendengarkan Tuhan berarti kita adalah anak-anak Allah, sahabat-sahabat Allah. Orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dengarkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita memiliki kehidupan dan kerajaan surga sungguh hadir di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, di dalam masyarakat kita. Refleksi pertanyaan kita adalah, bagaimana mendengarkan Tuhan? Ada beberapa hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita bagaimana mendengar Tuhan. Yang pertama adalah mari kita membaca, mari kita merenungkan, mari kita melakukan firman Tuhan, yakni melalui bacaan sabda, melalui bacaan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah, sabda Allah. Maka mari kita baca, mari kita renungkan, mari kita lakukan. Alkitab sudah disediakan bagi kita, setiap keluarga kita punya Alkitab, bahkan mungkin di HP kita itu juga ada aplikasi Alkitab. Tetapi sudahkah kita baca senantiasa? Sudahkah kita dengarkan, kita renung-renungkan, dan kita lakukan apa yang ada di dalam sabda itu? Yang kedua, mari kita senantiasa berbakti, beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya di dalam ibadah itu suara-suara Tuhan diperdengarkan, sabda Tuhan disampaikan. Kemudian yang ketiga, refleksikanlah pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, atau peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun peristiwa pengalaman itu menyakitkan, kepahitan, bahkan kegagalan. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap peristiwa itu ada maksud Allah yang baik. Ada kehendak Allah, ada rencana Tuhan yang indah. Maka hal ini kita terima, kita refleksikan, dan kita cari apa yang dikehendaki Allah melalui peristiwa-peristiwa, melalui pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, marilah kita menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat atau jemaat. Karena apa? Kita telah diberkati Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan. Dengan mendengarkan Tuhan, kita diberkati Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, milikilah karakter Kristus. Milikilah karakter Kristus. Karena mendengarkan Tuhan itu berarti bagaimana kita juga meneladan, bagaimana kita juga mencontoh, meniru Tuhan di dalam setiap karya-karyanya. Sehingga karakter Tuhan, kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mendengarkan Tuhan itu juga kita hadirkan di dalam sikap dan laku kita
di tengah-tengah keluarga kita. Terlebih pada bulan keluarga ini, mari kita membangun relasi, mari kita membangun komunikasi, mari kita membangun keintiman dengan setiap anggota keluarga kita, dengan saling menolong, saling mengasihi, saling bermurah hati, sehingga apa? Pesta perjamuan itu sungguh kita nikmati di tengah-tengah keluarga kita. Dan itulah suara Allah terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.